Laten Derua Sultan Adam Matindroy Ribantaeng adalah Raja Bone ke-11 yang memerintah di Kerajaan Bone dalam tahun 1611 sampai 1616. Ia menggantikan sepupunya Wetan Ritupu Matindroy Ri Si Dendreng setelah dilantik menjadi Raja Bone ke-11. Laten Derua menjalankan roda pemerintahan dengan baik yang dibantu oleh Adek Pitu. Laten Derua disukai oleh rakyatnya karena bicaranya sangat fasih kepada siapapun. Akan tetapi konon salah satu kebiasaannya sewaktu beranjak dewasa suka merenung dalam kesendirian di tempat sunyi yang jauh dari hiruk pikuk. Pada saat itu ia tidak mau diganggu. Bisa saja dengan kebiasaannya itu sehingga diberi nama Laten Derua, artinya yang tidak suka dengan keramaian. Suatu masa dalam pemerintahannya, pasukan Goa memasuki Bone dan membangun pertahanan di Cellu dan Palette. Pasukan itu dipimpin langsung oleh Raja Goa Sultan Alauddin dengan maksud mengajak Bone memeluk Islam. Ternyata ajakan Goa tersebut disambut baik oleh Laten Derua dan akhirnya ia memeluk agama Islam di Palette. Setelah itu, tak lama kemudian, Laten Derua mengumpulkan para anggota Adek Pitu bersama rakyat dan menyampaikan pesan yang intinya mengatakan bahwasanya kalian telah memberikan kepercayaan kepadaku untuk melihat kebaikan tanah Bone, dan untuk itu engkau memayungi saya mengangkat menjadi raja. Kini Raja Goa membawa cahaya kebaikan. Oleh karena itu, sebaiknya kita orang Bone menerima agama Islam. Karena hal itu berdasarkan perjanjian yang telah kita sepakati dengan Raja Goa pada masa lalu, yaitu bahwa siapa yang menemukan kebaikan, dialah yang menyampaikan. Sekarang Raja Goa datang karena menurut pemikiran Baginda Raja Goa bahwa agama Islam itu adalah jalan kebaikan. Selanjutnya ia menyampaikan pesan Raja Goa yang mengatakan bahwa jika Bone menerima Islam berarti hanya Bone dan Goa yang besar. Marilah kita menerima agama Islam itu dan marilah kita berpegang teguh kepada Tuhan yang Maha Esa. Laten Derua kemudian menambahkan, andai kata kita tidak menerima maksud baik yang ditawarkan oleh Raja Goa dan nanti kita diserang kemudian kalah baru kita menerimanya, berarti kita diperhamba oleh Goa. Sebaliknya kalau kita menerimanya dengan baik, berarti Baginda hanya meninggalkan petuah-petuah kepada kita. Akan tetapi pesan Laten Derua rupanya tidak diindahkan oleh Adek Pitu dan rakyat Bone. Mereka masih berat meninggalkan kepercayaan lama untuk menerima agama baru. Setelah seruan Laten Derua ditolak oleh Adek Pitu bersama rakyat Bone, lalu ia bersama permaisuri dan orang-orang yang masih setia kepadanya meninggalkan Lalebata, ibu kota kerajaan Bone, kemudian menuju Patiro Sibulue. Tiba di Patiro, Laten Derua juga menyampaikan kepada orang Patiro maksud kedatangan Raja Goa di Palette. Namun rakyat Patiro sependirian dengan Adek Pitu dan rakyat Bone untuk mempertahankan kepercayaan lamanya. Tidak berapa lama setelah Laten Derua tinggal di Patiro, datanglah utusan Adek Pitu dan rakyat Bone yang bernama To Alaungeng membawa hasil musyawarah rakyat Bone bersama Adek Pitu, yaitu menurunkan Laten Derua dari kedudukannya sebagai Raja Bone. Alasan penurunan Laten Derua karena
ia dipandang telah melanggar adat akibat meninggalkan rakyat dan kerajaan Bone dalam keadaan genting dan terancam, yaitu saat kedatangan Raja Goa dan pasukannya di Palete. Menanggapi keputusan penurunannya sebagai Raja Bone, La Tenrirua mengatakan, "Engkau mengatakan bahwa saya meninggalkan rakyat dan kerajaan Bone dalam keadaan terancam oleh musuh. Akan tetapi engkau lupa karena kecintaankulah kepada rakyat Bone, sehingga saya menganjurkan agar engkau semua menerima maksud baik kedatangan Raja Goa yang membawa agama Islam. Oleh sebab kalian tidak mau menerima dengan baik, maka tetaplah kalian di tempat gelap gulita, dan biarkanlah saya menuju ke tempat yang terang benderang yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa." Setelah utusan adat Pitu dan Raja Bone kembali, La Tenrirua kemudian mengirim utusan kepada Raja Goa di Palete guna menyampaikan keadaan dirinya. Setelah utusan tersebut menyampaikan pesan, lalu ia kembali ke Patiro bersama pasukan Goa di bawah pimpinan Karaempatu. Namun demikian, Raja Patiro tetap menolak, bahkan mengepung istana La Tenrirua yang saat itu bersama pasukan Karaempatu. Dalam pengepungan tersebut, La Tenrirua bersama Karaempatu dapat meloloskan diri dan melakukan perlawanan. Gabungan pasukan Goa dan pendukung setia La Tenrirua berhasil memukul mundur pasukan pengepung sampai ke pegunungan Marwanging dan berakhir dengan kemenangan La Tenrirua. Setelah itu La Tenrirua berangkat ke Palete untuk menemui Sultan Alauddin Raja Goa, sedangkan Karaempatu dan pasukannya tetap tinggal di Patiro untuk menjaga stabilitas keamanan. Tiba di Palete, La Tenrirua disambut langsung oleh Raja Goa, Sultan Alauddin. Sultan Alauddin adalah Raja Goa ke-14 yang mula-mula memeluk Islam dan berkuasa mulai tahun 1593 sampai 1639 Masehi. Dalam pertemuan di Palete, Raja Goa menanyakan daerah-daerah yang menjadi milik La Tenrirua, dan dijawab dengan menyebut daerah-daerah seperti Patiro, Awampone, dan Palaka. Setelah itu, Raja Goa menyerahkan permadani berhias emas. Menanggapi pemberian itu, La Tenrirua berkata, "Jika pemberian ini atas pertimbangan karena saya memihak kepada Goa dan berlawanan dengan rakyat Bone, maka saya tidak akan menerimanya." Raja Goa menjawab, "Kami lakukan ini karena mengikuti adat para pendahulu, yakni jika keluarga bertemu, maka ia memberi sesuatu sebagai tanda kegembiraan." Setelah mendengarkan penjelasan Raja Goa, La Tenrirua menerima permadani yang dimaksud. Keduanya kemudian melanjutkan pembicaraan. Isi pembicaraan tersebut sebagai berikut. Makadai karengeri Goa, iana tapasa biang redewatai sewai baiseng. Tenia pawijameng mangkau rigoa ritalo. Temuanui anumu murigau bawang daripadamu tahu. Nareko engkaya tujo utimpa itangeku kutama rijamu. Artinya, Raja Goa berkata, dengan disaksikan Dewata yang tunggal selama kami atau anak cucu kami yang berkuasa di Goa dan di Talo, selama itu pula Raja Bone tetap memiliki kepunyaannya dan tidak akan diganggu gugat oleh siapapun. Kalau ada kesulitan yang menimpa dirimu, kami akan datang membantu. Makadai arumpone La Tenrirua, temarunu waseku teseke bilaku, tenritimpa balawo ritampuku nareko engkajat tujuh tanai rigoa nadeku utama mau ni si pepak mua awo kuo pangi na pulau rimusu perimu karaeng letuk ritumun rimu
to rimun rikuto sareko tenriwelai ada tongeng. Artinya Arumpone Latandrua berkata, rasanya tidak lengkap kalau ada kesulitan yang menimpa kerajaan Goa kalau kami tidak datang, meskipun sebatang bambu sekalipun kami pergunakan untuk menyeberang, memberikan bantuan kepada Karaeng sampai kepada anak cucu kami, asalkan kami tidak dihianati. Pada masa-masa selanjutnya, Latandrua tidak bermukim di Bone, tetapi bermukim di Goa dalam rangka memperdalam Islam. Ia berguru kepada Dato' Eri Bandang, dan di sanalah ia diberi gelar Sultan Adam. Kemudian Raja Goa memberi kepadanya kesempatan memilih tempat menetap. Latandrua Sultan Adam memilih tinggal di Bantaeng. Di sanalah ia menetap dan mangkat, sehingga diberi gelar Anumerta Matindroe Sri Bantaeng. Raja Bone selanjutnya Adepitu memilih dan melantik Latandripale Arung Timurung menjadi Raja Bone ke-12 pada tahun 1616.